Khairin, Uimnalni. Khairin. Ulang. Banyak yang pulang ya? Iya. Kita pulang Dina. Yang kelima. Ya, kita dari keluarga dari Dina kamu diam aja sudah. Dari Andara teh. Oh iya dari Anggara ya. Iya. Cipung. Yang lagi kayak tuh. Ya. Cipung tak teh. Aja ada. Guys, Kakak. Dan Najwa. ulang. Ini kenapa? kita akan membahas tentang ilmu hadis. Nah di sini ada prates ya teman-teman. Diisi nanti. Prates ini sebagai bahan penelitian ya. Dan ini juga pengaruh sama nilai ini ya, apa nilai rapot. Buat nilai tambahan aja. Jadi diisi nama lengkap sama kelas. Biasanya Tanggal berdiri. mau bikin juga data. Saya anak salah saya. Saya salah. Boy, aku mau coba. Saya salah sama. Nah, Baik, jawabannya apa? sesuai ini aja bahasa kalian. Salah saya anak. Namanya di mana? Namanya di atas aja. Kalian ngisinya di belakang aja. Oh, itu di belakang. Iya ngisi di belakang aja. Namanya? Takutnya gak muat gitu. Kalian mau ngisi banyak. Itu mana cara? Gitu aja. Tapi kamu pakai topeng siapa? Hadis tuh apa sih? Gimana bilang topeng siapa? Aku ya. Bahasa kalian aja. Betul. Hadis teh iya. Udah. Hadis teh. Ayah itu doang. Aku masuk mas, siapa yang mendapatkan pulpen ya? Namanya di mana? Ini kasih nama. Pulpen apa? Kinang sih. Awas. Sama siapa? Kalau di Jumatan Bu. Jangan tuh. Di mana maan di atas kan? Di atas. Orang berdoakan ya. Jadi apa kok? Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan materi tentang
Tentang definisi ilmu hadis. Di sini ada pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Terus, siapa itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa dan menerima dan menyampaikan berita dari Nabi atau yang disebut dengan sanadnya. Jadi, perawi itu adalah yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat-umatnya. Itu yang dimaksud dengan perawi dan dimaksud juga dengan sanadnya. Dan apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau yang disebut dengan matan. Jadi marwi itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyampaikannya kepada umat-umatnya, itu yang disebut dengan marwi. Marwi itu adalah bukan dari Nabi, tapi langsung dari sahabat-sahabatnya, tapi itu yang dijelaskannya oleh Nabi Muhammad. Ini masih contoh hadis. Artinya menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami saya Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata. Nah, dari sini menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, itu yang disebut perawi. Jadi perawi itu yang meriwayatkan hadis. Nah, sampai pada Nabi SAW. Nah, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat hikmah dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti ketika ibunya melahirkannya. Ini riwayat Al-Bukhari. Nah, yang barang siapa sampai melahirkannya itu disebut Nah, yang dari barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Nah, ini isi dari hadisnya yang disebut marwi atau matan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ini. Berarti dari menceritakan kami kami. Nah, itu rawi menceritakan kepada kami saya Abu Al-Hakam. Dia berkata, nah, beliau tuh saya Abu Al-Hakam itu mendengar dari Abu Hazim. Abu Hazim berkata, nah, beliau mendengar lagi dari Abu Hurairah berkata. Nah, kemudian Abu Hurairah mendengar dari Nabi Muhammad, itu yang disebut dengan perawi. Apa loh? Ini yang disebut dengan sanad. Ini kan Nabi. Yang terakhir itu muqaris. Nah, disebut sanad kalau misalnya dari muqaris itu nyambung ke Adam. Nah, Adam ini perawi. Nah, dia punya guru namanya Subah. Subah dapat dari ini, dapat dari ini, dapat dari ini. Nah, Abu Hurairah dapat dari Nabi. Itu sebutnya sanad. Jadi dari muqaris periwayat lahir sampai ke Nabi itu tidak terjadi sanadnya. Bukhari dapat dari Adam dapat dari Subah, terus ini dari ini tersambung sampai Nabi Muhammad. Ini disebutnya sanad.
riwayat dan ada diroyah. Artinya ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Jadi riwayat itu isi dari hadisnya. Kalau diroyah itu objek pembahasan diri sendiri dari Muhammad. Nah, diroyah ilmu yang mempelajari tentang hakikat riwayatan, memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Syarat-syaratnya metode perawi ketika menerima riwayat hadis. Jadi riwayat itu kayak proses dalam penelitian dalam hadisnya gitu. Kayak kalau misalkan kan ada fikih, kalau dalam fikih kan ada fikih dan usul fikih. Nah, kalau di riwayat itu sebagai usul fikihnya gitu, yang meneliti. Jadi sebelum menjadi hadis tuh kita tuh harus tahu gitu riwayatannya, kita harus tahu syarat-syaratnya, kita juga harus tahu macam-macamnya gitu. Jadi sebelum disebarluaskan, sebelum menjadi hadis kayak gitu. Proses terus lanjut mempelajari hukum-hukumnya, terus keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, sifat perawi dan biografinya. Kayak sifat perawi itu apa aja sih kayak gitu. Kayak perawi itu harus adil, harus dobit kayak gitu, terus harus bersambung sanadnya gitu. Ini yang disebut dengan riwayat. Terus macam-macam riwayatan, bentuk pembukuannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan riwayatan. Istilah-istilah ahli hadis. Nah, lanjut yang riwayat. Riwayat itu memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Metode perawi ketika menerima periwayatan hadis, apakah periwayatan bersambung atau terputus, diterima atau ditolak, sifat perawi dan biografinya, terus bentuk pembukuannya dan istilah-istilah ahli hadis. Pokoknya riwayat itu sesudah yang dihasilkan dari diroyah. Kan kalau diroyah kan tadi yang prosesnya gitu ya, proses dari hadisnya gitu loh. Nah, kalau riwayah itu yang sudah menjadi hadis, yang sudah disebarluaskan, yang sudah dibukukan kayak gitu. Riwayat objek-objek pembahasannya, penelitian, sanad dan matanya, terus kualitas hadis diterima atau ditolak. Jadi kayak riwayat sama riwayat itu kayak output. Kalau riwayat itu inputnya ya, kalau riwayat itu outputnya yang sudah disebarluaskan atau yang sudah dihasilkannya. Nah, kemudian riwayatnya itu inputnya yang proses menghasilkan hadis tersebut tuh itu yang dinamakan riwayat. Bukan. Manfaat ilmu hadis. Yang satu, manfaat ilmu hadis mengetahui kualitas hadis. Dalam ilmu hadis riwayat atau ilmu matalah hadis, kita akan belajar mengenai berbagai macam hadis yang disepakati oleh para ulama. Hadis mengenai diterima atau ditolaknya hadis tersebut, ya tentu saja ini berkaitan dengan kualitas hadis itu sendiri, baik hadis sahih, hadis hasan, hadis maupun hadis gharib. Dan yang kedua, mengetahui kualitas sanad dan matanya. Dari pengertian ilmu hadis riwayat, ilmu muwasalah hadis bagaimana paling atas, maka kita akan mengetahui bagaimana gambaran mengetahui disiplin
ilmu yang yaitu mempelajari tentang seluk-beluk hadis yang berkaitan dengan kualitas sanad dan adanya yang jelas. Itu manfaat dari ilmu hadis. Dan yang ketiga, mengetahui bagian dan macam-macam hadis. Para ulama ahli hadis telah merumuskan macam-macam hadis yang dilihat dari segi yang berkaitan dengan hadis, baik kualitas matan, kualitas sanadnya, jenis-jenis riwayatnya, dan sigot dalam meriwayatkannya. Semua itu dapat diketahui jika kita mau belajar tentang ilmu hadis ini. Jadi kualitas matanya itu harus jelas. Kalau ingin membuat hadis dan sanadnya itu harus jelas dari mana ke mananya. Dan yang keempat, menjaga pemurnian kalimat hadis. Salah satu peran penting terwujudnya ilmu hadis riwayat, ilmu mutalaah hadis adalah menjaga kemurnian hadis dari segala macam yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Pasalnya banyak kelompok atau individu yang mengada-ngada dalam membuat hadis palsu atau yang disebut dengan hadis dhaif. Jadi di sini ada sesi bertanya ya. Yang pertama bagi dan buat nilai tambahan. dua orang penanya. Ayo siapa yang mau nanya? Ayo yang gak paham itu bisa ditanyain ke pengertian hadis. Nanti kalau ada yang nanya dikasih hadiah sama Bang Ahmad. Kalau ada hadiah nanti dikasih. Mau nanya mau hadiahnya. Tanya soal itu materi. Dari ini dulu ya, dari yang tadi materi yang di PPT. Kalau misalkan dia mau nanya, Dari fokus. mungkin masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh bertanya di Berdiri dong. ya, mau nanya terus Berdiri dong. perkenalkan diri sama Soalnya harus ada ini rekamannya. Tulis direkan kita siapa. Kan tadi kakak nerangin tentang pengertian hadis ya. Hadis itu kan kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Itu maksudnya gimana ya kak? Lebih jelas dan detailnya gimana? pertanyaan siapa namanya? Feiza. Tadi kan pertanyaannya kan pengertian ilmu hadis itu kan kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Itu tuh maksudnya gimana sih gitu kan? Nah, kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Nah, jadi kita harus mengetahui perawi perawinya itu apakah adil, apakah dia itu dobit. Adil tuh kayak dia apakah dia suka berbohong atau tidak, kayak gitu. Sedangkan perawi itu kan harus jujur, adil kayak gitu. Nah, tidak bermaksiat dan lain-lain. Nah, terus apakah perawi itu dobit dari segi ingatan hafalannya kayak gitu misalkan. Apakah kuat, apakah dari segi ingatan hafalannya apakah kuat, apakah lemah kayak gitu. Nah, terus dan harus mengetahui apa yang diriwayatkannya, matanya berarti kan. Apakah matanya benar bersambung sampai kepada Nabi atau tidak kayak gitu. Jadi kita harus mengetahui riwayatnya itu benar-benar bersambung perawinya atau tidak. Itu yang dimaksud dari kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan apa yang diriwayatkannya.
Sama. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari siapa? Dian. Dari Dian. Menurut bahasa khabar diartikan dengan anaba. Nah, ini pertanyaannya gini kan, apakah jika ada perkataan dari sahabat Nabi atau ulama juga disebut hadis? Ulama berarti kayak tabiin gitu kan ya. Nah, apakah itu termasuk perkataannya? Apakah itu termasuk dalam hadis? Jadi itu termasuknya bukan hadis ya. Jadi maksudnya bukan. Jadi kan hadis itu ada sinonimnya atau ada persamaannya. Nah, persamaan dari hadis itu salah satunya khobar. Ada contohnya di sini dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu kan seorang tabiin. Nah, ada perkataannya, man aroda dunia fa'alaihi bi'ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, barang siapa yang menghendaki dunia, ia harus berilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, ia harus berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, ia harus berilmu. Nah dari perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi itu kan beliau itu bukan sahabat Nabi tetapi tabiin kan, kata ulama besar zaman dahulu. Nah itu tuh bukan disebut hadis perkataannya, tapi disebutnya khobar atau persamaan dari hadis kayak gitu. Rina